Maksudnya gini dulu, teman yang dari aku ditanya apa, kita sudah ada bulan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya sambil nunggu teman yang lain. Saya dibantu untuk admit ya, Atika Fatimah, co-host. Baik Bu. Hadir Bu. Fahri Raihan, Fahri Kurniawan, Fatimah Fauzul, Rizky Wijaya, Hadir Bu. Ihsan, Hadir Bu Iksan. Rizky Aziza, Nur Safa, Gilang, Hadir Bu. Rafika Hasbiasari, Hadir Bu. Mita Arwandi, Hadir Bu. Fahanda Khairunisa. Oke. Yang nanti terlambat datanya nanti ya, absennya belakangan lagi. Jadi ketika saya menjelaskan jangan dipotong ya. Oke. Jadi ini masih berapa? Masih 12 ya. Tumben teman-temannya pada Ntar kita tunggu bentar aja dulu. Saya sambil buka yang lain dulu.
Petri Simanjuntak hadir. Dokumen kuliah. Jadi saya masuk dulu ke latihan ya. Kita bahas latihannya supaya itu. Bab 3. Ya, sebentar, saya snipping dulu ini. Ya, jadi data untuk 14.10 seperti ini. Saya masukkan data-datanya dulu. Oke. Nggak tolong kok ya ke host admit teman-temannya. Ya, oke. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini adalah 35, 38, 40, 40, 39, 37, 36, 35. Pertanyaan, carilah area di bawah kurva. Area di bawah kurva. Kita punya rumusnya. Chemical engineering ada di mana ini? Di bab 11 ya. Jadi ingat-ingat untuk rumus areanya ada di bab 11. Jawaban berapa ya? Bab 11 adalah nah ini karya di bawah kurva. Jadi saya snipping, saya masukkan sini. Jadi Anda kalau misalnya kerjakan di Excel, aja di crop aja rumusnya biar cepat. Ya, A itu adalah sigma CI kalikan delta TI. Ya. Jadi karena delta TI-nya itu sama 10, maka kita bisa menggunakan ini. C-nya kita jumlahkan, ya. Sudah kalikan 10. Berarti A sama dengan ini 300 kalikan 10. Ya. Betul ya. CI kalikan delta TI. Luas di bawah kurva ya. Kemudian carilah kurva berarti kita cari E-nya. E-nya itu adalah C perluasannya.
C dibagi luasannya. Luasannya itu adalah ini. Kita kasih dolar, jadi dibuat supaya cepat, kasih dolar, FN F4, ya. Mungkin saya lebih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah Oke, berarti hanya ini 3000. E-nya ini berarti sekarang bikin kurva. Insert, kemudian kurva, kita ambil yang ini aja. Select data. Insya Allah udah bisa semua ya, operasikan Excel ya. C, kemudian tunggu Y-nya ada E. Nanti kalau ada pengerjaan saya memang keliru, kalian kasih tahu. Hitung varian sekarang. Ini hitung varian berdasarkan kurva E. Saya coba carinya kan berdasarkan kurva T aja ya. Kurva C. Varian. Jadi rumusnya ada di bab 13. Varian. Ini rumus varian. Nanti kita cari dulu adalah T-barnya. Nah, T-barnya, T-bar itu TI, CI, delta TI per CI, delta TI. Karena delta TI-nya itu sama, maka ya bisa dicoret ya. Kalau nggak sama, kalian nggak boleh mencoret. Biasanya jebakannya soal seperti itu. Jadi saya tidak perlu mencari delta TI karena ya, delta TI-nya sama. Sehingga ini adalah TI, CI. TI. Kemudian ini TICI ini bagi CT, berarti T-barnya itu didapatkan T rata-rata sama dengan ini kita jumlahkan TICI dibagi dengan sigma C. Ya, cara rata-ratanya udah ketemu. Berarti varian itu rumusnya adalah kita taruh di sini. TI kuadrat CI kuadrat CI dibagi dengan CDT. Berarti sama dengan TI pangkat 2 kalikan CI.
yang masuk gimana? Lalu, Kok hilang? Kok banyak di sini sih? Bentar. Berarti di sini varian CI delta T ya. Berarti varian T ini. Dibagi sigma C min T bar kuadrat. Ya, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah sama belum? Kita lihat sih. Saya izin sambil minum dulu. Kita kembali lagi ke soalnya. Sekarang hitung berapa banyak tangki ya? Berapa banyak tangki? Jadi kita lihat di bab 14. Permisi, Bu. Ya, Untuk yang varian apa tidak diakar ya, Bu? Akar 504. Soalnya rumusnya enggak, rumusnya kita cek dulu rumusnya ya. Nah, yang disebut dengan varian itu memang ini, bentuknya akar. Ya, bentuknya pangkat. Jadi tetap dibiarkan aja. Ini, theta kuadrat. Theta ya namanya. Theta kuadrat. Jadi dibiarkan bentuk ini yang saya sebut varian. Coba kita lihat ya di bab 14 tadi. Banyak yang kita lihat di bab 14 mencari jumlah tangki sekarang. Nih, saya pakai yang paling atas. Berarti N-nya N sama dengan T bar T kuadrat ya. T bar kuadrat ini saya kuadratkan dibagi variannya. Nah, 2,38. Jadi Anda di sini Anda yang memutuskan. Anda menggunakan 2 atau menggunakan 3 karena tangki ya, mungkin 2,3. Saya asumsikan ini sama dengan 3. Kemudian pertanyaan berikutnya, hitung XA dengan mengasumsi plug flow dan kemudian hitung XA dengan mengasumsi mix flow. Kemudian, ini yang G dulu, saya kerjakan dulu yang G. XA dengan tangki series. Hitung XA dengan menghitung dia tangki series.
Kita tinggal dulu. SA asumsi fungsi ini. Nah, kita lihat rumusnya. Rumus di bab 14. Nah, saya pakai ini. Persamaan nomor 9. Saya tarik 9. Berarti CA per CA0 CA per CA0 sama dengan 1 dibagi 1 plus K, K-nya nah, kita lihat 0,05 kalikan berarti rata-ratanya, kemudian pangkat N, berarti pangkatnya 3. Nah, sehingga XA-nya ya 0,8389. Kemudian pertanyaan berikutnya, hitung SA secara langsung dari data ya. Jadi ini ngikuti persamaan di bab 11. Kita lihat dulu di bab 11. Ini kan orde 1. SA secara langsung dari data. Menghitung SA secara langsung kemudian itu hasil langsung dari data orde 1 menjadi apa ya? Odol. Oh iya gaya apa? Oh yang kayak belanja berarti. Ini bab 11 sekarang masuk ke bab 11. Jadi kalau secara langsung dari data, Anda mengacu pada contoh ini. Orde satunya itu ini, ya, E pangkat min KT. Nah, jadi lihatnya contoh tabelnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat T-nya ada, E-nya ada, KT, K kalikan T. Ini berarti 0,05
kalikan T-nya ini. E min KT. E pangkat min KT. Berarti kemudian E min KT, E delta T. E pangkat kalikan E. Kalikan E. Oke, totalnya adalah sehingga XA-nya CA per CA0-nya sama dengan ini kan E-nya E delta T10. Ya. Sehingga XA-nya monggo, ada pertanyaan apa enggak? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, berikut. Ya, monggo. Kalau untuk menentukan berapa jumlah tank itu kan pembulatan ya Bu. Itu biasanya pembulatannya ke atas atau ke bawah ya Bu? Nanti terserah Anda, gini deh. Kalau dia dibulatkan ke bawah, ya, jadi nanti volumenya akan beda ya, berpengaruh kan ya. Kalau Anda buatkan ke atas, artinya nggak apa-apa. Kita sepakati aja ya, pembuatan ke atas aja ya, biar sama kalau ada ujian loh. Semua dibuatkan ke atas. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah, kemudian, aduh, Izin bertanya, Bu. bentar. Iya, bentar ya, tunggu ya, susu coklatnya akan datang. Oke. Ayo, monggo. Untuk tadi kan itu kalau DKT-nya sama semua ya, Bu. Kalau misalkan yang data pertama sama terakhir itu dikurangi atasnya apa bagaimana, Bu? Iya, jadi nanti misalnya nggak sama ya, itu kurangi atasnya, jadi 10 kurangi 0 ya. Jadi yang di 0 ini biasanya dia N0 ya. Yang di baris pertama 0, baris kedua 10 kurangi 0, baris ketiga 20 kurangi 10, itu delta TI ya. Bentar ya, anak yang bikin susu bentar. Nah, terus apa kalian? Berarti untuk yang 0 itu delta T-nya 0, Bu. Kalau di nanti kan pengurangan yang paling awal mesti dengan nggak ada lagi kan, jadi baris kedua dan baris kedua ya, jadi misalnya ini ya, saya ngitungnya dari sini, berarti delta T-nya delta T biasanya anak-anak tuh nggak telitinya di sini, berarti 10 dikurangi 0 ya. Yang ini ya 0 ya. Sehingga nanti saya tinggal ini kalau nggak sama ya, bentar saya lagi.
Jadi kalau Ya, kita lanjut kembali. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya apa yang harus kita bahas? Hitung Saya ekstra. izin tanya, Bu. Iya, monggo. Untuk yang E pangkat min KT kali E pangkat kali E kali delta T itu saya bisa lihat rumusnya sebentar, Bu, karena Ya. hasil saya Oke, beda benar. kurang. Ya, ini kan E min KT kalikan E kan, jadi saya jumlah semuanya, baru nanti saya kalikan dengan delta T-nya 10. Karena delta T-nya sama kan, jadi saya langsung kalikan di belakang. Ya. Bisa ya, jelas? Ya, Bu, ya. Terima kasih. Ya, iya. Sekarang SA berdasarkan mix flow. SA kita hitung SA-nya berdasarkan mix flow. Bentar. SA dihitung dengan asumsi mix flow. Jika kita lihat, kalau yang nggak hafal rumusnya, kita bisa melihat di bab 5. Nah, ini mix flow ya. Nah, tau sama dengan CA0 XA per min RA. Nah, tau sama dengan CA0 XA per min RA. Sehingga min RA-nya kan KCA0 1 min XA ya. Tau sama dengan ya, tau sama dengan CA0 XA per K CA0 1 min XA, sehingga T sama dengan XA dibagi K 1 min XA. Ya. Sehingga tinggal kita cari tau K 1 min XA sama dengan XA. Soalnya itu kita ambil rata-ratanya tadi. Rata-ratanya itu adalah ini. Kalikan 0,05. Ya. Kemudian sama dengan, berarti sama dengan XA dibagi, benar ya?
1 min XA. Berarti ini 1, sama dengan 1, sekian tadi min ya, min berarti plus ya, plus 1, plus ini sama dengan XA. Ini ya kalau saya uraikan, sehingga XA-nya adalah 0,63. Sekarang XA dihitung dengan asumsi plug flow. Ini saya masuk kata saja. Harus di-cut ya, jadi di-cut nanti biar rumusnya nggak berubah. XA dihitung dengan asumsi plug flow. XA dihitung dengan asumsi plug flow. Kita lihat di bab 5-nya plug flow. Nah ini tau sama dengan integral dxa per min RA. Tau sama dengan ya, tau sama dengan CA0 integral, saya tulis saja ya biar udah lama, integral dxa per min RA, sehingga kita bisa menguraikan sama dengan CA0 integral dxa, saya ubah yang ini ke CA0 CA0 1 min XA. Ya. Kalau ada yang salah langsung saya ditegur ya. CA0-nya saya keluarkan ya, langsung saya hilangkan sehingga menjadi integral ini D. Kalau saya ini buat 1 min XA, maka di depan itu keluar tanda minus ya. Di sini integral min dibagi dengan 1 min XA, 1 min XA. Kayaknya saya keluarkan sehingga ini menjadi katau ya, katau. Sehingga katau sama dengan integralnya ini akan jadi min ln 1 min XA. Dan batasannya 0 sampai XA, 0-nya kan ln 1 0 ya, jadi langsung aja. KT tadi nilainya adalah K-nya 0,05 kalikan ln-nya C-nya ini. Nah, ini berarti kan ini menjadi eksponensial kan nilon ya lawannya ya. Berarti min. Nah, itu adalah nilai dari sama dengan 1 min XA. Sehingga XA-nya sama dengan ya. Jadi Anda untuk tahu apakah jawaban saya benar apa tidak,
yang ideal paling rendah mix flow, paling tinggi plug flow. Yang non ideal berada di antaranya. Jadi tadi yang bab 14 ya, 0,83 ya, kaki seri sama. Plug flow 0,82, berarti masih ada yang keliru. Soalnya paling tinggi itu plug flow. Mungkin ada pekerjaan saya yang kurang pas. Bentar. Ada yang mau berkomentar? Monggo. Untuk yang apa namanya, yang 0,1766 itu sepertinya. Saya pakai headset, suaramu kurang kedengeran ke saya. Coba lagi ulang. Untuk yang eksponennya dari 1,733 itu Bu, sepertinya. Iya, 1,7 eksponennya. Bentar. Iya. Eksponen. Nggak pakai minus. Enggak kan ini ada ini kato minlon. Ini minusnya minlon ya, saya pindah. Itu rumusnya tidak ada minnya Bu. Kalau di tabel 51. Enggak gini lah. Kato sama dengan minlon 1 min XA ya. Benar enggak? Kan ini integralnya dxa per 1 min xa itu adalah minlon 1 min xa. Coba dicek di bab 5, kita lihat bab 5 ya. Bab 5 di tabel tadi ya, ada tabelnya paling belakang. Sebentar, kita lihat dulu. Kita lihat benar. Kato sama dengan ln 1 per 1 min xa. Berarti kato sama dengan min ln 1 min xa. Seperti itu. Sekarang kita lihat dulu mana yang menyebabkan dia atau ini ya, karena tadi coba saya ubah n-nya itu adalah 2 di sini. 0,83. Ya. Isinya apa di pangkatannya semuanya Bu. Buku ininya paparan ini. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti kasih hantar plus ya. Ibu ngajar dulu. Oke. Udah ikut agama Islam ya kan? Ya. Nah, ya. Jadi kalau ya pengaruh ya tadi ya. Kalau kita bulatkan
Halo, koneksi saya kok ternyata sering putus ya, jadi keluar masuk terus. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan bab 14? Jadi gini, bab 14 sudah selesai ya, mestinya ujian, tapi kalian tidak mau ujian saat ini. Jadi ujiannya saya gabung ya di minggu ke-7. Jadi minggu besok itu bab terakhir ya sudah. Ini kan minggu ke-5, minggu ke-6 pembahasan, kemudian minggu ke-7 kita ujian, minggu ke-8 kalian diajar oleh Bu Sri Rahmania. Baik, Bu. Iya, oke. Kalau sudah tidak ada bab 14, saya masuk ke bab berikutnya. Ternyata izin bertanya. Silakan, kalau mau bertanya. Untuk yang perhitungan CA per CA 0 yang di tank series tadi, pangkatnya seper 1 plus kato itu apa tidak dipangkatkan semua, Bu? Bentar. Yang kolom mana coba? Suaranya agak nyaring ya, saya pakai headset mungkin. Belum kekurangan. Belum terlihat, oh ya, oke. Bentar. Nah, ini kolom yang mana? Anda tunjuk key berapa, key nomor berapa? Mohon maaf, belum terlihat, Bu. Oh, sudah. Masih belum terlihat? Yang atas, Bu. Yang Yang di atas. kolom O. Oh, berapa itu? Oh, yang Oh, berarti. ya, Bu, di situ yang 0,24 itu, Bu. Sebelahnya A sama dengan Ini. ya. Iya, Bu. Itu Yang saya kuningi, 0,24 ini. Oke, ya. Iya. Yang dipangkat Nah, ini. 1 plus. Ya. 1 bagi 1 plus 0,05 kalikan TKP ya. Jadi berdasarkan rumus ini. Iya, Bu. Itu pangkatnya di luar semua, Bu. Oh, bentar. Oh, ini yang menyebabkan keliru mungkin ya. Ya, enggak, saya ketaruh depannya. 1 dibagi 1 plus KT bagi ada N-nya ini ya. Misalnya saya tetap ya. Dibagi 3, ya. Bagi 3, kemudian pangkat ya. Pangkatnya di luar ya. Iya, pangkatnya di luar, Bu. Pangkat 3. Nah ya, jadi meskipun 3 nggak masalah kok ternyata, tetap 0,745. Jadi saya salah pangkatnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga sudah dikomentari. Jadi meskipun guru belum tentu kerjanya juga betul ya. Kalau saya memberikan nanti misalnya kuis ya, saya kasih pembahasannya. Nanti Anda koreksi itu kerja saya betul apa enggak. Anda boleh menggugat nilai saya itu karena kuncinya keliru gitu. Sudah ya, yang ini bab 4 kemudian 11, 13, 14 itu aja soalnya. Kemudian sekarang kita masuk ke bab 17. Bab 17. Reaksi menggunakan kata
katalis padat. Yang kemudian di sini ada bab 17 adalah reaksi heterogen, yang kedua adalah reaksi menggunakan katalis padat. Jadi bagian yang kedua dari buku Levenspiel ini itu mengupas tentang kinetika dan desain reaktor kimia untuk sistem heterogen berbagai jenis, di mana tiap-tiap bab itu mempertimbangkan sistem yang berbeda. Biasanya kalau ngajar saya ngajar LK 2 utuh, itu nggak saya urut, jadi saya ajarkan dari 23, kemudian 24, nggak harus urut. Bab 18 dan terakhir, karena bab 18 paling kompleks. Untuk sistem heterogen ini ada 2 faktor yang berpengaruh, complicating ya, 2 complicating faktor yang harus dihitung melebihi yang dipertimbangkan di dalam sistem homogen. Yang pertama, kita mempunyai komplikasi persamaan laju, dan yang kedua ada komplikasi pola kontak sistem 2 fase. Komplikasi persamaan kecepatan, karena lebih dari 1 fase yang ada, maka gerakan material dari fase ke fase harus dipertimbangkan di dalam persamaan kecepatan. Sehingga persamaan kecepatan pada umumnya itu juga melibatkan istilah ya, terms mass transfer selain kinetika kimia. Kemudian jadi tidak ada no single rate expression ya yang mempunyai aplikasi secara umum. Di sini ada beberapa contoh sederhana. Misalnya pembakaran karbon, partikel karbon di udara. Di sini Anda disuruh memberitahukan how many rate step ya, langkah-langkah yang terlibat dalam kinetikanya. Kinetikanya itu diberikan C plus O2 menjadi CO2 dan mengabaikan pembentukan dari CO. Dari gambar E17-1 kita melihat 2 tahapan yang tersusun secara seris yang terlibat, yaitu laju massa oksigen ke permukaan yang diikuti oleh reaksi pada permukaan partikel. Jadi seperti ini. Modelnya seperti ini. Jadi udara O2 dia itu kan pindah ya, pindah ke padatan. Terus terjadi reaksi menghasilkan CO2, CO2 juga kembali ke udara. Contoh 17.2, Anda juga disuruh memberitahukan how many rate step yang terlibat ketika gelembung udara melalui tangki likuida, di mana di situ ada mikroba yang terdispersi, dan udara tersebut ya diperlukan oleh mikroba untuk menghasilkan material produk. Di sini ada 7 tahapan tahanan yang mungkin terjadi. Hanya 1 yang melibatkan reaksi. Jadi nanti berapa banyak yang Anda pilih tergantung pada situasinya ya. Jadi misalnya kayak gelembung udara, dia harus melewati ini 1. Ini melewati apa ini 1? Film gas ya. Kemudian film liquid seperti itu. Melewati interface-nya. Kemudian melewati bulk transportnya. Jadi badan liquidnya ini. Kemudian dia melewati film liquid yang melapisi mikrobial selnya. Kemudian dia baru menuju ke mikrobial sel dan terjadi reaksi. Panggil. Pulang iya, minta tolong. Habis, kamu mau belajar, Bu? Tolong ke adikmu, David. Ya. Wah, ini untuk mendapatkan overall rate expression, maka Anda harus menuliskan tahapan individual, ya, pada basis yang sama.
Jadi harus menuliskan semua tahapan-tahapan yang terjadi ini pada basis yang sama, misalnya pada unit permukaan partikel yang terbakar, kemudian unit volume fermenter, unit volume sel. Jadi ini ada beberapa definisi. Min LA sama dengan min seper P DNA per dt. Mol A yang bereaksi per volume reaktor fluida. Min LA aksen, min seper W DNA dt. Mol A yang bereaksi per massa padatan kalikan waktu. Min RA double aksen, min seper S DNA dt. Mol A yang bereaksi per luas permukaan kalikan waktu. Nah, sekarang kita masukkan semua yaitu mass transfer dan tahapan reaksi dalam bentuk yang sama, dan kemudian kita melakukan kombinasi. Mol A yang bereaksi per waktu, jadi yang sama ini semuanya dalam laju ini semua dalam persamaan kinetika, DNA per dt-nya. Mol A yang bereaksi per waktu sama dengan min RA kalikan V, min RA aksen kalikan W, min RA double aksen kalikan S ya. Dan jika tahapannya adalah seri seperti contoh 17.1 dan 17.2, maka R overall sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Dan jika mereka paralel, maka R overall sama dengan R1 dan R2. Nah, sekarang kita untuk masalah yang di sini disuruh memberikan asumsi bahwa tahapannya itu adalah seri. Pada umumnya jika semua tahapannya linear dalam konsentrasi dan ini mudah untuk mengkombinasi mereka. Bagaimana artinya mengkombinasi persamaan-persamaan tersebut. Bagaimanapun jika salah satu dari tahapan tersebut non-linear, kita akan mendapatkan messy overall expression. Jadi yang tidak teratur ya. Oleh karena itu, Anda harus mencoba membypass tahapan yang non-linear di dalam satu dari berbagai cara, yaitu mendekatkan RA versus kurva CA dengan kode 1. Kemudian titik penting yang lain apa? Di dalam mengkombinasi laju tersebut, kita tidak tahu konsentrasi material pada kondisi intermediate. Sehingga kita harus menghilangkan, mengeliminate ya, yang intermediate tersebut di dalam mengkombinasi lajunya tadi. Example 17.3 memberikan contoh. Nah, sekarang Anda baca dulu ya, example 17.3. Nanti kalian yang presentasi yang 17.3 ini. Ya. Saya stop share dulu.
overall rate ekspresan untuk reaksi liquid padat, liquid solid. Nah, jadi ini ada lajunya seperti ini. Jadi laju difusinya. Min Ra1 double aksen sama dengan seper S DNA DT sama dengan min D per delta X CAL min CAS. Nah, D min koefisien perpindahan masanya. Kemudian CAL min CAS. Reaksinya adalah order 1 terhadap A. Permukaan, jadi ini berdasarkan permukaannya. Sehingga Ra2 sama dengan seper S dan A per dt K double aksen Ca. Pada saat steady state, laju alir ke permukaan sama dengan laju reaksi pada permukaan. Stepnya adalah series. Kalau series itu berarti kan sama ya lajunya. Sehingga Ra1 double aksen sama dengan Ra2 double aksen. Jadi laju difusinya tuh sama dengan laju kinetikanya. Jadi tinggal disamakan. KL, CAL, min CAS, K double aksen, CAS. Terus aku tak teman bisa beli foto Nah, L, CAL, min CAS ya. Sama dengan K double aksen CAS. Jadi disamakan antara persamaan I dan persamaan I2 ini. Kemudian karena CAS itu tidak bisa diukur ya. CAL itu yang di sini. Ini kita tidak bisa mengukur konsentrasinya. Konsentrasi pada filmnya. Sehingga kita cari CAS dalam fungsi CAL. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Ini KL, CAL, min CAS sama dengan K double aksen CAS. CAS-nya kita bisa cari ya. CAS sama dengan ya. Kemudian kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Bisa Ra1, bisa Ra2. Sehingga menjadi seperti ini. Jadi ini adalah K overall. K overall-nya itu adalah 1 per KL dibagi 1 per K double aksen. Nah, ini adalah tahanannya ya, tahanan. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa 1 per KL dan 1 per K double aksen adalah tahanan yang ditambahkan ya. Jadi tahanan keduanya itu akan memberikan overall tahanan sehingga didapatkan nanti overall rate. 17.4 overall rate untuk proses nonlinear. Jadi untuk proses nonlinear misalnya order 2 ya. Kemudian setelah order 2 ternyata setelah digabung hasilnya seperti ini ya. Nah, tadi yang disebut dengan messy overall rate. Nanti Anda disuruh membuktikan bagaimana mendapatkan nilai ini. Ini pola kontaknya, pola kontak 2 fase ya. Bisa seperti ini, plug A atau plug B, plug A atau plug B, co-current atau intercurrent ya. Satu satunya plug, satunya mix, seperti itu. Ada pola kontaknya masing-masing. Nah, kemudian cuman ada 3 soal di bab 17 ini. Monggo Anda kerjakan mana yang 17.1, 17.2, ataupun 17.3. Silakan ya. Nanti biar kita bisa bahas. Saya stop share dulu, Anda silakan mengerjakan tugasnya.
Eh, sepertinya share screen-nya belum di enable. Sudah bisa. Oh ya, baik. Untuk 17.2 kan pertanyaannya kan dari sampel 17.4 diberikan final rate expression untuk eh, film mass transfer yang diikuti dengan orde kedua. eh, Turunkan persamaan itu dan buktikan bahwa persamaan itu benar. Jadi kan untuk yang pertama kan sama seperti contoh 17.4 atau 17.3 KL kali CAL min CAS. Kemudian untuk ode yang kedua itu yang beda kan karena ada dua min K CA kuadrat. Kemudian seperti yang kita tahu kan steady state, terus flow rate-nya itu sama dengan reaksi pada permukaan yang bisa kita asumsikan sebagai series. Berarti kan flow rate di 1 sama dengan flow rate di 2. KL CAL min CAS sama dengan min K CAS kuadrat. Kemudian kita ini saya kalikan dengan kurungnya, dapatkan persamaan yang ini. Kemudian KCAS kuadrat min KL CAS sama dengan min KL CAL. Terus saya jadikan persamaan kuadrat K apostrofi 2 CAS kuadrat min KL CAS plus KL CAL. Di sini saya kan untuk mencari CAS kan berarti kan bisa kita misalkan CAS ini sebagai X kan. Jadi CAS kuadrat sebagai X kuadrat, kemudian CAS sebagai X, dan ini sebagai konstanta. Untuk mencari CAS-nya berarti kan pakai rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B berarti kan B-nya kan KL, minus jadinya KL plus minus akar B kuadrat dari minus KL berarti KL kuadrat, kemudian min 4 kali A, A-nya itu K apostrofi 2 kali C, C-nya itu KL CAL per 2A. Kemudian substitusi persamaan CAS ini ke persamaan pertama. Persamaan pertama kan KL CA liquid min CA solid kan, berarti KL dalam buka kurung CAL minus CAS-nya dipindahkan ke sini, KL plus minus akar KL kuadrat min 4 K apostrofi KL CAL per 2 K apostrofi. Kemudian ini bisa kita kalikan satu-satu, KL CAL min KL kuadrat plus minus KL kuadrat min 4 K apostrofi KL CAL per 2 K apostrofi. Kemudian ini bisa kita apa namanya kalikan dengan 2 K apostrofi untuk menyamakan penyebut ya. Kemudian bisa dikeluarkan KL sama 2K-nya itu 2K apostrofi, kemudian tersisa persamaan seperti ini. Tapi saya sepertinya ada yang tandanya beda atau gimana gitu, jadi nggak tahu ya, mungkin ada salah dalam perhitungan, tapi ya kalau pengerjaan saya seperti ini sih Bu. Ya, ada apa? Jadi nanti monggo dicek kembali ya, kira-kira memang seperti itu. Jadi dia kan persamaan kuadrat kan. Jadi kita selesaikan dengan rumus ABC itu, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Seperti itu ya rumus penyelesaiannya kan. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Bu. Monggo. Saya stop share ya, Bu. Ya, monggo berikutnya. Belum ya, saya tunggu lagi.
sambil saya absen lagi ya. Ayesa ada? Ayesa? Aldi? Hadir Bu. Mohon maaf Bu, tadi saya terlambat untuk memasuki Zoom Bu. Karena ada itu Bu, kuis di kelas pertama. Mohon maaf Bu. Kenapa? Ada apa? Saya tadi itu Bu, terlambat mengumpulkan kuis. Soalnya ada kendala di jam pertama atau jam 7. Kemudian, ya Bu. Mohon maaf Bu. Ya, Saya Ainia juga, Bu. ya, bentar. Saya hadir, Bu. Bentar. Saya panggil kembali. Ayesa ada? Hadir, Bu. Ini ya, Hadir, Bu. Aldi, Hadir Bu. kemudian Vincent, Asti, Hadir, Bu. Petri, Hadir, Bu. Amri Maulana, Hadir Bu. Fahri, Listrik Bu. Fahri Kurniawan, Hadir Bu. Fatima Fauzul sudah, Rizky Aziza, Rizky Aziza hadir, Bu. oke, Hadir, Bu. Anda, ya. Jadi kalau misalnya soal yang ini kurang 2, Ahda hadir, Bu. ya sudah, oke. Soal yang ini kurang 2, kalau Anda mau selesaikan, monggo. Ya, maksudnya nggak diselesaikan hari ini, nggak apa-apa, yang penting tetap diselesaikan ya. Kemudian nanti berarti minggu depan saya masuk di bab 18. Jadi nanti minggu ke-7 ujiannya 13, 14, 15 sampai 18 pertemuan terakhir besok gitu ya. Ya, sepakat ya. Minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 itu berarti ini kan minggu ke-5. 6 itu tanggal 4 berarti tanggal 11 ya. Halo, tanggal 11 ya kalian kuis ya. Sampai bab terakhir yang besok minggu depan. Iya Bu. Ya, oke. Sekarang saya tunggu dulu untuk yang 17.1 dan 17.3. Nah, begini aja. Kalian kalau mau diskusi sendiri silakan ya. Saya tutup aja Zoom-nya. Nanti saya sediakan tempat untuk mengumpulkan yang 17.1 dan 17.3. Jadi semua orang aja mengumpulkan, terserah. Anda berkelompok, yang penting setiap orang akan mengumpulkan. Tadi 17.2 kan sudah dibahas kan, jadi nggak perlu dikumpulkan lagi. Gitu ya. Jadi saya akhiri sampai di sini, sisanya untuk kalian mengerjakan tugas. Ya baik Bu. Ya, apapun nggak saya matikan biar kalian diskusi di sini Zoom-nya, terserah, atau saya matikan terserah. Bu, itu dikumpulkan hari apa ya Bu?
Ya, kalian minta hari apa? Hari ini bisa. Jangan dulu, Bu. Jangan dulu. Jangan hari ini, Bu. Jangan hari ini. Ini Zoom-nya saya matikan atau enggak, terserah. Kalau kalian misalnya, saya perlu diskusi dengan teman-teman, Bu. Nggak apa-apa, saya buka. Tapi kalau nggak diperlukan, saya matikan aja ya. Dimatikan saja, Bu, biar hemat baterai. Iya. Nih aku pakai wifi, bayarnya sebulan sama aja. Ya, ya udah, saya akhiri ya. Jangan lupa tanggal 11 September berarti ujiannya. Setelah itu kalian, oh iya Oktober. Setelah itu kalian dengan Bu Sri Rahmania nanti ya. Iya, Bu. Ya, Baik, Bu. oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.